Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ramdan yang sudah hadir di podcast Suara Hukum. Jadi teman-teman semua, kita mengundang pemateri spesial khusus di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ada pembahasan perihal revitalisasi moral etika dan produktivitas pemuda sebagai manifestasi bangsa dalam menjawab tantangan global 5.0. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinanda Moyalingga, biasa dipanggil Nanda. Jadi dalam podcast ini kita akan membahas seluk-beluk perihal peran pemuda, khususnya dalam perjuangan di era 5.0 ini. Bang, izin Bang. Baik, apa tuh? Tadi macet nggak? Lumayan, karena dari Gatot Subroto ke sini, jadi Antapan ini memang agak lumayan ya kalau pagi. Jadi kata Abang tadi 5 menit ya sebelumnya ya? Ya, 5 menit ini karena kita lewat Pasar Kirjon tadi, jadi agak lamanya di sini. Sebenarnya lebih dekat kalau malam, karena sepi. Kalau pagi agak lumayan. Siap. Oke, untuk teman-teman semua, pematerinya luar biasa. Mungkin Nanda sampaikan dulu biodata dari pemateri. Yang pertama, beliau pendidikannya itu ada di Politeknik Piksi Ganesha tahun 2015 dan juga sebagai pijar mahir tahun 2020 Digital Marketing and Branding, Intermediate Training 2018, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Bogor, Senior Course tahun 2019, Advanced Training 2021, Ketua Umum 2016, Himpunan Mahasiswa Komputer Multimedia Politeknik Piksi Ganesha, Ketua Bidang PTKP tahun 2017 sampai 2018, Ketua Bidang Teknologi Informasi Komunikasi 2019-2020, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 2020-2021, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi 2021-2023, Wakil Bendahara 2021-2024. Dan Bang Ramdan ini untuk teman-teman semua, khususnya anak-anak Permahi, beliau salah satu pemuda di Jawa Barat yang memang paling berpengaruh gitu. Amin. Kenapa kita undang ya? Karena prestasinya itu sungguh luar biasa. Yang pertama Bang, Nanda mau tanya dulu nih perihal revitalisasi moral gitu. Menurut Abang, poin yang pertama itu moral di zaman sekarang khususnya pemuda itu seperti apa sih Bang? Ini menarik sebetulnya. Kalau bicara revitalisasi berarti kita harus lihat ke belakang. Revitalisasi itu kan mengembalikan hal yang kemudian memiliki sesuatu yang menjadi vital, kira-kira begitu. Kalau bicara revitalisasi moral, kemudian bicara soal etika, secara sederhana ini bicara tentang tanggung jawab, kesadaran. Kalau dulu, anak-anak muda dulu punya kesadaran tentang bagaimana merebut kemerdekaan, pemuda hari ini adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Betul. Kira-kira begitu. Itu tanggung jawab. Itu sebagai moral, sebagai anak bangsa. Kemudian etika dalam berkehidupan antar sesama dan seterusnya. Berarti kan ketika kita bicara mempertahankan kemerdekaan, berarti bicara tentang persamaan antar sesama, tidak lagi bicara tentang minoritas dan mayoritas, begitu. Itu menjadi keharusan dan itu menjadi nilai yang fundamental bagi anak-anak muda seharusnya, gitu ya. Kita mungkin bisa lihat para pejuang, kemudian para pemuda yang dilakukan oleh pemuda selalu mengedepankan nilai moral, gitu. Yang kemudian kalau mungkin teman-teman Permahi tahu bahwa salah satu tugas mahasiswa itu adalah moral force. Betul. Apa itu moral force? Itu kan sebagai moral defender terhadap masalah-masalah yang muncul. Salah satunya misalkan contoh dari para politisi yang koruptif. Maka mahasiswa ambil peran untuk berada di depan, untuk melawan hal-hal itu, untuk memperbaiki secara langsung dan turun ke lapangan. Kira-kira itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pemuda yang lain bisa melakukan hal-hal serupa sesuai dengan fokus dan apa yang bisa mereka lakukan. Itu aja sebetulnya. Menarik ya, berarti memang ada pembeda yang memang signifikan. Sekarang itu kita mempertahankan gitu. Oh iya. Karena gini, kalau saya paham dari teman-teman pecinta alam, inti dari menanam itu adalah merawat.
para founding fathers kita itu sudah menanam kemerdekaan ini, bahkan Bung Karno dengan jelas, kuhantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan. Lantas apa fungsi kita hari ini? Apa peran yang bisa kita ambil? Gitu. Maka peran yang kita bisa ambil adalah mempertahankan kemerdekaan, karena mempertahankan jauh lebih sulit. Bung Karno sendiri sudah bicara, apa itu? Bahwa tantanganmu ke depan akan lebih sulit. Apa? Karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Oke, mungkin masuk ke tantangan yang tadi 5.0 ini, seberapa penting sih Bang peran pemuda ini harus tahu gitu, tantangan di 5.0 ini kita harus ngapain sih Bang? Kalau ini sebetulnya agak kompleks dan panjang kalau bicara tentang tantangan secara spesifik 5.0. Berarti kalau bicara 5.0 berarti bicara tentang konsep atau teori yang ini kemudian asalnya dari Jepang. Bicara tentang Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 itu adalah memaksimalkan digitalisasi dengan digital structure semacam IoT, Internet of Things, bahkan kita mungkin hari ini mahasiswa kenal dengan namanya Artificial Intelligence yang dalam bentuk GPT. Betul. Untuk membantu bikin tugas dan seterusnya. Begitu kan. Nah, bagaimana kita mampu mengharmonisasi kehidupan dalam ruang sosial, begitu kan, dengan teknologi. Kan biasanya adalah hari ini mungkin ada gap bahwa teknologi dan sosial ini saling berpisah satu sama lain. Semisal kita bisa tahu bahwa di 2019 kita bisa lihat bagaimana teknologi ini mampu merubah salah satu tatanan terkecil atau mungkin bisa menjadi lebih besar begitu di mana di Indonesia gara-gara persoalan politik identitas yang kemudian ini dimasifkan di sosial media, salah satu produk dari teknologi. Perpecahan ada di mana-mana. Masyarakat Indonesia pada 2019 terbagi menjadi dua kutub, cebong dan kampret. Ini adalah salah satu produk daripada teknologi. Ini kan menjadi hal yang negatif. Begitu. Nah, Society 5.0 adalah menjawab itu, bahwa bagaimana kita manusia bisa hidup berdampingan dengan teknologi dengan satu nafas, yaitu harmonisasi. Berarti kenyataan yang terjadi Bang kan nggak kayak gitu sekarang. Iya. Itulah dia. Maka bagaimana kita memanfaatkan dan mampu melakukan harmonisasi antara teknologi dengan kita sebagai manusia itu adalah dengan kita harus mengasah terus untuk teman-teman pemuda bahwa upgrade kemampuan tentang literasi digital. Literasi digital ini adalah sebagai basis, sebagai dasar untuk kita bisa menggunakan perangkat-perangkat digital dalam tanda kutip begitu untuk memaksimalkannya menjadi hal yang kemudian produktif dan positif, tidak menjadi kebalikannya. Tidak menjadi kebalikannya misalkan seperti yang menyebarkan hoax, menyebarkan konten-konten yang tidak baik, atau menyebarkan berita-berita atau video-video yang aneh-aneh ke grup WA keluarga yang kemudian bisa menjadi disinformasi. Kan kira-kira seperti itu aja sebetulnya sih, hal-hal secara sederhana ya. Kalau misalnya konteksnya seperti itu ya, izin ya Bang, berarti ada beberapa gap yang sekarang itu memang jauh banget antara sosial dengan teknologi. Nah, semisal gini Bang, ada memang khususnya nih di peran pemuda yang kali kita agent of change, pembawa perubahan. Sebenarnya pembawa perubahan ke arah yang lebih baik ataupun negatif itu tergantung dari diri sendiri. Nah, mungkin pandangan dari Abang bisa menjelaskan ke kita semua gitu, untuk teman-teman, peran itu tuh harus kita mulai itu dari mana? Apakah memang hal dari teknologi yang sekarang kita tahu Bang, pakai AI, ChatGPT, kita mahasiswa pakai terus-terusan gitu yang nggak bisa menampik, banyak plagiat, segala macam gitu. Apakah kita terlena oleh teknologi sekarang, makan minum pun sudah dengan aplikasi gitu ya? Sebenarnya kita harus apa sih gitu dengan teknologi ini gitu Bang? Oke. Karena kebetulan saya di KNPI juga, kami punya narasi yang sama dari zaman dulu. Di tahun 70-an KNPI berdiri, bahkan spirit kami berdiri jelas, Sumpah Pemuda, dan di breakdown lebih jauh 1908, berdirinya Budi Utomo. Narasi utama dari 1908, spirit tentang kebangsaan ini muncul sampai dengan hari ini satu, bahwa Indonesia butuh pemuda. Indonesia butuh pemuda ini kenapa dan bagaimana? Pemuda bisa melakukan banyak hal. Kita bisa lihat bagaimana pemuda itu mampu mengorganisir dirinya secara begitu masif dan terkumpul pada 1928 untuk bersumpah. Bicara tentang kebangsaan, bicara tentang persatuan, bicara tentang satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa lihat lagi, 1945, pemuda memaksa kaum tua untuk mendesak bahwa segera lakukan
proklamasi 1945. Ya, golongan muda waktu itu ya. Golongan muda memaksa kaum tua. Begitu. Bahwa kenapa? Bahwa spiritnya satu, bahwa kemerdekaan itu harus direbut, bukan diberi. Maka kan ada penculikan, tragedi Rengas Dengklok. Betul. Begitu kan. Kemudian kita bisa lihat lagi timeline lebih jauhnya, 1998, reformasi. Bahwa kondisi Indonesia sudah begitu suntuk, dipimpin selama 32 tahun dengan orang yang sama. Pemuda, mahasiswa pada saat itu, tidak hanya mahasiswa maksudnya, pemuda pun ambil peran. Tapi tidak hanya sekedar ambil peran, mereka terlibat secara langsung. Untuk apa? Untuk menumbangkan satu rejim yang kemudian kita bisa hidup dalam ruang reformasi. Apa itu reformasi? Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dengan apapun itu. Betul. Tidak terbatas. Ketika zaman Orba kan sangat terbatas. Kita bisa melakukan diskusi kapanpun itu. Kita bisa baca buku apapun itu. Itu paling sederhana dalam tanda kutip. Kemudian kalau bicara tentang ruang produktivitas, hal Proda dari 98 itu adalah persoalan otonomi daerah. Bagaimana daerah, mereka punya wewenang kemandirian untuk membangun wilayahnya sendiri atas dasar pendapatan asli daerah dikelola oleh daerah untuk membangun daerah. Kita bisa nikmati hari ini gara-gara itu. Reformasi. Pemuda satu kali lagi adalah ambil peran. 2019 kita bisa ingat persoalan masalah undang-undang reformasi di korupsi, gerakan reformasi di korupsi, RKUHP, kemudian revisi KPK, undang-undang KPK dan seterusnya begitu. Siapa yang ambil peran? Mahasiswa dan pemuda. Gitu. Maka dalam ruang yang begitu besar, katakanlah dalam Grand Design Indonesia Emas 245, manusia-manusia yang melakukan controlling terhadap eksekutif dan legislatif yang memang pemuda. Dan kita butuh pemuda untuk melakukan itu, dan itulah kehidupan kita. Begitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan dan harus seperti apa pemeran pemuda dan seterusnya, kira-kira begitu. Jangan anggap remeh pemuda. Oke. Pemuda nongkrong di kafe, kira-kira begitu, ada yang dibicarakan tentang bisnis kah, tentang kolaborasi dan seterusnya. Dan biasanya kalau makin malam tuh makin seru kan pembahasannya. Iya, jadi jangan anggap bahwa pemuda itu kebanyakan nongkrong di kafe melakukan hal yang tidak produktif, salah. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu memang tidak suka dengan hal yang sifatnya kekakuan. Begitu. Maka kan sekarang kayak misalkan kan perusahaan-perusahaan maupun lembaga instansi pemerintahan mengikuti apa yang hari ini menjadi kebiasaan anak muda. Kayak misalkan work from home atau work from everywhere. Ada startup juga sekarang. Wirausaha rintisan. Kira-kira begitu kan. Kemudian melakukan reformasi kantor begitu kan, dibuat menjadi tidak kaku gitu seperti startup kan. Itu adalah penyesuaian gitu. Jadi titik poin saya adalah pertama, Indonesia butuh anak muda. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal. Kita punya kemampuan apa? Lakukan itu. Titik temunya satu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita berikan bagi negara ini. Walaupun kita berbeda passion, tapi tetap tujuannya sama. Iya. Keberagaman itu kan keniscayaan. Jadi kita jangan terkooptasi terhadap budaya, terhadap lingkungan, terhadap perbedaan apapun itu. Itu keniscayaan. Dan itulah satu bentukan keindahan bahwa berbeda itu indah. Gitu. Orang Timur dia bangun sesuai dengan paradigma basis berpikir mereka tentang gagasan memajukan Indonesia, ya kita hargai. Orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan dan seterusnya, itu kan penuh dengan keberagaman, penuh dengan unik dan kreativitas berpikir. Itu adalah kekayaan sesungguhnya Indonesia. Gitu. Yang kemudian bisa menghantarkan Indonesia pada Indonesia Emas 245 dan seterusnya. Siap. Mungkin menarik sih Bang, apa yang Abang sampaikan itu kan perihal memang peran pemuda gitu. Tapi ketika memang ada pandangan lain dari golongan tuanya ini gitu, suka menganggap remeh Bang. Biasanya kayak ya udahlah yang cilik itu diem dulu aja, nggak usah dulu kemana-mana. Itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Kalau saya mungkin kalau masih ada yang beranggapan begitu, saya bingung. Kenapa bisa bingung begini? Contoh sederhana. Pada pemilu 2024 ini ada sekitar 56% yaitu pemilih pemuda, pemilihan pemuda gitu. Berarti angka mereka itu mendominasi bangsa ini 56%. Ya. Kalau di 2029 katakanlah pemilu nanti itu lebih mayoritas.
Maka kan karena di 2029 kita akan masuk pada era bonus demografi. Jadi kalau orang-orang tua masih berpikir begitu, saya pikir Indonesia nggak akan maju. Indonesia tidak maju ya gara-gara berpikiran begitu. Tapi perlu nggak sih Bang, mungkin yang peran pemuda saja yang menggerakkan, tapi yang tua cukup mengawasi saja dari belakang, perlu nggak sih seperti itu? Bagi saya sebetulnya lebih kepada kolaborasi. Saya punya pandangan begini. Untuk sampai pada Indonesia Emas 245, kita punya satu kesenjangan yang begitu besar. Kita punya tantangan namanya bonus demografi. Bonus demografi itu usia produktif menjadi mayoritas di Indonesia. Tapi satu tantangannya per hari ini lapangan pekerjaan berkurang. Gitu. Lapangan pekerjaan berkurang sekitar 60.000. Lapangan yang baru, lapangan pekerjaan yang muncul 20.000. Berkurang dan nambahnya ini tidak sesuai, tidak match. Ini jadi masalah, bisa jadi bencana demografi ketika tidak kita mampu manfaatkan. Maka titik utama untuk sampai pada kesana dan untuk menjawab itu adalah titiknya adalah kolaborasi kaum tua dan kaum muda. Ketika kolaborasi tidak dijalankan, maka kita bisa memandang ke depan bahwa akan muncul bencana demografi. Anak-anak muda yang tidak memiliki kesempatan pada hari ini, mereka kemudian di kedepan hari apa yang bisa aku lakukan? Betul. Untuk menjadi lebih produktif, usia sudah bertambah. Kan kira-kira di situ deh masalahnya. Maka kalau pesan saya adalah satu, berdayakan pemuda dan kami siap berkolaborasi. Karena untuk membangun negeri ini kita butuh kolaborasi kaum tua dan kaum muda. Untuk apa? Untuk menjadi bridging the gaps, menjembatani kesenjangan. Menjembatani kesenjangan butuh kolaborasi kaum tua dan kaum muda. Kira-kira di sini. Oke, siap. Berarti memang ada hal yang menarik ya tentang perihal pemuda dan golongan muda ataupun golongan tua gitu. Tapi ada beberapa hal lagi Bang. Ketika memang sekarang kan trust issue ya, pemuda sekarang tuh kayak masih banyak kayak nggak bisa nih feeling lonely, saya masih mengedepankan tentang nilai-nilai keadilan, padahal sebenarnya keadilan itu tidak ada gitu. Apa sih yang memang bisa menjadi penguat ke kita, yang memang kita tidak belum terlalu banyak tentang asam garam kehidupan? Kan yang lebih banyak paham tahu itu adalah orang-orang tua gitu loh. Gini, kenapa tadi saya sampaikan kuncinya adalah kolaborasi antara kaum muda dan kaum tua? Karena kita butuh petunjuk, kita butuh guidance. Siapa mereka? Orang-orang tua kita, yang mereka mampu membimbing kita. Orang tua dalam tanda kutip biologis dan orang tua dalam tanda kutip kaum tua. Semisal begini. Senior kali ya Bang? Ya senior, katakanlah begitu. Bukan hanya sekedar senior sebetulnya. Apa yang hari ini teman-teman Permai lakukan di sini, ini kan bentukan konkret supporting dari kaum tua. Dari mana? Dari teknokrat begitu kan, membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman, itu satu bentuk konkret. Jangan dilupakan itu. Kira-kira begitu dia. Nah, hal-hal yang kemudian misalkan dilakukan seperti ini hanya fasilitasi tempat dan seterusnya begitu. Kan hal instansi yang lain pun seharusnya melakukan hal serupa. Betul. Gitu. Karena apa? Karena anak muda ini hanya ingin diberikan ruang. Ya kalau misalkan bicara keadilan dan seterusnya, mereka belum mendapatkan asam dan seterusnya. Sederhana, biarkan mereka merasakan asam garam kehidupan itu sesungguhnya. Maka tugas kaum tua satu, berikan mereka ruang yang seluas-luasnya. Berikan ruang untuk melakukan aktualisasi, berikan ruang untuk mereka mengabdikan diri, berikan ruang bagi mereka untuk kolaborasi, kasih ide, gagasan, inovasi. Itu saja. Dan sekarang mungkin kalau kalau saya ngambil dari peran pemuda khususnya di Jabar ataupun skala nasional, memang gerakan sekarang udah banyak gitu. Mungkin Nanda mau nanya ke Abang nih, perihal yang KNP ini Bang. Apa sih kegiatan apa yang mungkin sekarang aktif dan coba untuk digiatkan khususnya ke pemuda-pemuda gitu? Sebenarnya ada apa sih Bang? Kalau mungkin saya jawab dengan, kalau bicara KNP ya luas ya. KNPI yang hari ini kan provinsi itu ada sekitar 36 atau 40, saya lupa tepatnya begitu. Dan seluruh provinsi di Indonesia kita punya wakil di tingkat provinsi, kemudian kita punya juga wakil di tingkat kota kabupaten di seluruh Indonesia, dan kita pun punya perwakilan juga di tingkat kecamatan seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara apa yang kemudian kita fokuskan, saya rasa mungkin saya belum bisa menjawabnya karena begitu banyak KNPI begitu di seluruh Indonesia. Kecamatan pun ada. Oh, ada kecamatan. Tingkat kecamatan disebut DPK, Dewan Pengurus Kecamatan. Tapi saya ingin fokuskan dengan apa yang kami lakukan di Jawa Barat, kira-kira seperti itu. Nah,
hari ini kami sedang fokus untuk membangun satu kitab kepemudaan. Itu bahasa gaulnya kitab. Tapi bahasa sederhananya yaitu buku untuk menjadi petunjuk bagaimana pemuda mampu punya petunjuk dalam bentuk buku dan roadmap untuk sampai pada Indonesia emas di 2045 dan di usia KNPI ke 100 tahun yaitu di 2073. Karena tahun ini tepat KNPI berusia 50 tahun masuk pada usia emas. Jadi hari ini kami sedang merancang buku yang dalam waktu dekat mungkin di bulan depan akan kami launching begitu. Isi bukunya fokus pada masalah ruang internasional itu dalam sudut pandang geopolitik, geostrategi dan seterusnya begitu kan. Kita coba pilah mana yang kemudian menjadi hal yang perlu kita sajikan kepada pemuda secara spesifik di Jawa Barat, secara umum di Indonesia. Yang kemudian kedua, kita ingin ambil potret dan fenomena-fenomena di tingkat nasional tentang kepemudaan, isu-isu kepemudaan dan isu yang kemudian relate dengan kepemudaan. Kemudian kita tarik juga isu kedaerahan yang relate dengan pemuda, sehingga itu menjadi satu refleksi yang secara konkret bicara ruang internasional, nasional dan daerah, baru kita bisa berikan peta jalan menuju Indonesia emas 245 dan KNPI emas di 273. Berarti berproses banget ya dari awal. Oh iya, karena kita akan berangkat untuk kita memberikan petunjuk peta jalan bagi pemuda untuk sampai masa depan. Kita harus komprehensif. Kita harus kasih kaca untuk mereka untuk melakukan refleksi apa yang menjadi masalah di masa lalu, apa yang menjadi kebijakan organisasi maupun program-program yang ternyata tidak tepat begitu kan. Kan kita perlu refleksikan itu, kita perlu beri dengan kejujuran sebelumnya gitu. Untuk apa? Karena untuk katakanlah kalau saya mungkin pakai bahasa Steven Pinker, untuk sampai pada tingkatan lompatan peradaban, kita butuh pijakan yang konkret. Apa pijakan yang konkret? Refleksi tentang masalah yang ada di dalam tubuh kita untuk kita bisa lompat lebih tinggi. Oke. Berarti gini Bang, kalau misalnya tarikannya ke sana, sebenarnya khusus ya Bang, di skala nasional ataupun skala internasional, ada nggak sih Bang satu isu yang mungkin sampai sekarang pemuda tuh nggak tahu gitu loh, yang itu hanya tahu oleh orang-orang tertentu saja dan akan digaungkan oleh KNPI, ada nggak kira-kira? Kalau isu ya, atau mungkin pembahasan hal apa yang akbar tapi kita tuh nggak tahu apa-apa, baru mendengar gitu, sebenarnya ada nggak sih? Nah, kalau ditanya begini, saya tuh bingungnya kenapa? Karena hari ini informasi itu bisa diakses oleh siapapun itu, gitu. Bukan hanya di media, bukan hanya di web atau apapun itu, semua sudah ada. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan bicara isu yang kurang diminati oleh pemuda, ya lumayan banyak. Misalkan begini, pemuda di Indonesia masih kurang aware terhadap tantangan lapangan pekerjaan ke depan. Semisal gini, World Economic Forum di sekitar 2019 itu mereka launch di Davos itu tentang job future, pekerjaan masa depan. Selain daripada itu ada mereka juga rilis 15 skill untuk menjawab tantangan masa depan. Oke. Khusus di dalam lapangan pekerjaan. Salah satunya misalkan tentang critical thinking. Kemudian kedua manajemen group. Kira-kira seperti itu. Nah, lebih kepada belum aware, bukan tidak tahu tapi tidak ada aware. kepedulian di sana Bang. Ada nggak sih? Kalau bicara kepedulian, kalau bicara kepedulian satu sisi iya juga. Di satu sisi memang kurikulum pendidikan kita tidak untuk adaptif dan relate terhadap situasi perubahan yang kalau mungkin saya bisa sampaikan perubahan sepersekian milidetik hari ini. Betul. Berarti kan kalau misalkan begitu itu masalah. Solusinya apa? Solusinya adalah kita ciptakan kurikulum pendidikan dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi yang relevan dan adaptif. Jadi kuncinya satu, relatif, relevan dan adaptif. Oke. Gitu. Mungkin kalau misalnya tingkat pendidikan seperti itu, kan masih banyak Bang pemuda yang sampai sekarang belum melek tentang pendidikan, menganggap bahwa pendidikan itu ya sudah saja cukup saya SD, saya juga bisa lebih banyak memperlakukan perubahan kok untuk negara. Apa sih Bang peran mungkin khususnya ya yang Abang lakukan di KNPI Jawa Barat untuk anak muda yang dia tidak masuk ke dalam ranah akademik gitu Bang? Oke, satu sisi masalah anak muda yang memiliki keterbatasan terhadap akademik itu bukan masalah mereka sebetulnya.
tapi masalah orang tuanya. Kalau kita cek masalah orang tuanya apa? Masalah soal ekonomi. Ekonomi berarti ketidakmampuan ekonomi, masuk dalam klasifikasi ekonomi rendah. Kan itu dia. Jadi kalau misalkan saya cek data, sekitar angkatan lulusan SMA yang kemudian lanjut ke jenjang perguruan tinggi itu sekitar 18% dari setiap angkatan setiap tahun. Berarti kalau 18% berarti 72%-nya kemana? Anak-anak SMA ini tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Satu poin saja, berarti hanya 18% yang mereka mendapatkan aksesibilitas lebih terhadap pengetahuan, terhadap relasi, gitu kan? Berarti ada 72% yang mereka tidak dapatkan kesempatan yang 18% dapatkan. Dan Jadi, langsung terjun ke ke pekerjaan biasanya. oh iya, itu mereka langsung terserap ke pekerjaan, begitu dia. Satu sisi ada masalah juga sebetulnya. Masalahnya adalah tidak semua jurusan itu kalau misalkan anak-anak SMK mereka dibekali dengan kemampuan skill. Betul. Anak-anak SMA Nggak ada apa-apa rasanya. ini jadi masalah, gitu kan? Satu sisi ya memang itu balik lagi tadi saya sampaikan bahwa kita perlu memperbaharui atau merevisi kurikulum kita yang disesuaikan dengan job needs ya, ya lapangan pekerjaan itu apa ya, kita kemudian sesuaikan dengan SMK, SMA, lulusan-lulusannya. Itu yang terjadi di mana, di Korea, itu yang terjadi di Jepang. Jadi sekolah ini punya link and match terhadap pabrik-pabrik, begitu kan, perusahaan-perusahaan lah, secara umum begitu. Mereka punya match, gitu. Ya kan disesuaikan. Ya kira-kira seperti itu sih. Memang ya kita perlu melakukan beberapa hal. Ya kita punya banyak masalah yang perlu diselesaikan. Terus masalah pendidikan. Ya kembali lagi. Kalau mungkin saya bisa sampaikan, masalah pendidikan bukan masalah ketidakmampuan. Saya pikir setiap pemuda mau untuk sampai pada tingkatan perguruan tinggi, ya. Betul. Gitu. Tapi yang menjadi masalah kan adalah kemiskinan. Kemiskinan itu masalah utamanya bukan ketidakmampuan untuk bekerja. Satu poin, pendidikan. Ya, maka ya kalau misalkan hari ini pendidikan itu 12 tahun ya, 12 tahun gratis kan? Saya baru 12 tahun. 12 tahun, kenapa tidak ditambahkan perguruan tinggi? Ya mungkin ini kan mau 2024 ya? Betul. Gitu. Jadi saya titip pesan kepada seluruh kandidat, tidak ya, secara umum begitu kan, gratiskan perkuliahan, jangan hanya perguruan tinggi negeri, swasta juga, gitu. Untuk apa? Untuk supaya anak bangsa ini lebih banyak yang mengenyam ke jenjang perguruan tinggi. Ketika mereka lebih banyak mengenyam ke jenjang perguruan tinggi, aksesibilitas dan kemudahan bisa mereka dapatkan secara lebih. Kayak misalkan gini, hari ini informasi adanya di mana? Di kota. Aksesibilitas kemudahan-kemudahan itu hanya di mana? Di kota, bukan di pinggiran, bukan di daerah-daerah. Itu kan masalah hari ini, masalah soal perpindahan transmigrasi dari kampung ke mana, ke kota, sehingga hari ini kota padat sementara kota belum siap terhadap kepadatan itu. Apa yang terjadi dengan Bandung? Jalannya kecil, kendaraannya banyak, macet. Setiap hari 2,1 juta masyarakat beraktivitas di kota Bandung. Dan polusi juga, Bang. Oh iya, makanya memang Bandung belum siap untuk menjadi smart city. Kira-kira itu. Lebih masuk ke mana ya berarti? Masih terus aja peralihan. Ya kan kalau macet berarti kan masalah Bandung cuma satu, bahwa kendaraan umum belum termaksimalkan secara utuh. Kan kalau kita lihat, kita mungkin punya TMB ya, tapi kan belum maksimal. Betul. Ya mungkin itu rekomendasi, atau mungkin bisa nanti itu gagasan itu didorong oleh teman-teman Permahi ya. Siap. Kalau kita kan di AKNPI fokus pada pemuda, tidak fokus pada hal yang lain. Karena mungkin izin ya untuk teman-teman semua, khususnya di program Permahi ini kita memang menggaungkan anak-anak sekolah untuk layak mendapatkan pendidikan, dan kita juga ada program Bang untuk advokasi sekolah high school gitu. Beberapa beberapa instansi kita sudah kolaborasi yang mungkin nanti akan ada fiksasinya gitu. Jadi perannya tetap berbeda tapi tujuannya sama gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus juga yang paling penting adalah peran pemuda ini yang harus dimaksimalkan. Oh iya, betul. Mungkin izin Bang, ini ada Q&A nih. Oke. Dari Instagram kemarin kan kita udah masuk, ada beberapa pertanyaan yang bisa Abang jawab. Ini ada dari Ocang_G ya Bang. Bagaimana cara membangun potensi yang ada pada diri kita? Ini jawab
Pertanyaan yang menarik. Berarti beliau masih belum tahu potensinya ini. Saya pakai bahasa yang agak filosofis, Boleh. pakai jawaban yang agak filosofis. Saya tuh sangat suka terhadap satu tokoh ini, namanya itu adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Dia seorang penyair di Islam, begitu kan. Dia tuh sampaikan satu hal yang sebetulnya filosofis. Kenali dirimu, kenali alam dan sekitarmu, maka kau akan mengenal Tuhan. Dia sampaikan itu tuh, gitu. Berarti kan untuk sampai kita mengenal Tuhan, kita harus kenal, harus tahu tentang diri kita. Gitu. Kita ini siapa sih? Misalkan untuk menggali potensi dan seterusnya begitu. Kalau menurut saya, potensi itu tidak perlu digali, gitu. Kan kembali lagi kepada apa yang kita butuhkan dan kita tertarik terhadap apa. Bicara tentang needs dan interest. Bicara pendidikan kan untuk menjawab itu. Kan kita kenal dengan bahasa student need dan student interest, ketertarikan dan kebutuhan. Maka siapa namanya tadi? Ocang. Ocang. Ya Ocang harus tahu. Ocang ini tertarik terhadap apa, begitu kan? Kemudian bagaimana mewujudkan kesananya, begitu. Jadi sesederhana itu kalau misalkan menggali potensi ya. Tidak semua orang punya potensi Dan mungkin ikut KNPI juga atau Permai juga bisa itu berarti. ya itu gini, itu salah satu ruang. Jadi berproses di dalam organisasi itu adalah menjadi salah satu ruang, atau bahasa lainnya adalah laboratorium untuk kita melatih diri. Kalau mungkin saya pakai kisah pewayangan, Gatot Kaca itu sampai dengan perkasa itu dia tidak tiba-tiba jadi begitu. Gatot Kaca dia ditempa di satu tempat namanya Kawah Candra di Muka. Dia ditempa, dididik begitu kan, sekeras-kerasnya dia berproses. Setelah selesai ditempa dan seterusnya, dia menjadi Gatot Kaca yang kita kenal. Begitu luar biasa. Gatot Kaca saja ditempa di Kawah Candra di Muka. Ya kalau mungkin kita bahasa hari ini adalah, kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita mau jadi apapun itu begitu, ya aktif di organisasi. Semisal contoh, kalau mau fokus pada ruang kepemudaan, ruang politik, ruang kebijakan dan seterusnya, mari aktif berproses di KNPI. Teman-teman mahasiswa hukum bisa masuk Permai. Ketika misalkan tertarik pada dunia bisnis, bisa masuk HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Begitu kan? Tertarik pada dunia akademisi, bisa masuk ICMI. Itu untuk yang muslim, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan seterusnya. Banyak hal, kemudian banyak tempat untuk berproses, tinggal bagaimana kitanya mau atau tidak untuk berkembang menjadi lebih baik. Upgrade skill juga penting. Oh iya. Gitu. Itu sih. Iya. Oke, mungkin ini Bang, ada satu lagi nih dari Cina. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memilih hukuman yang berkeadilan? Ini agak berat saya jawab secara spesifik dan relate. Pertama karena saya bukan anak hukum, tapi saya tahu makna keadilan itu. Kalau saya memaknai keadilan itu bicara tentang hak dan kewajiban, begitu ya. Jadi kalau bicara bagaimana penerapannya, ya tinggal disesuaikan saja dengan hak dan kewajibannya. Apakah sudah sesuai dengan hak dan kewajiban atau tidak? Ketika tidak sesuai dengan hak dan kewajiban, maka ada kezaliman di situ. Ketika sesuai, ya memang seharusnya begitu. Semisal begini, kita bisa lihat apa yang negara lakukan. Apakah negara menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya atau tidak? Ketika dia memenuhi menjalankan kewajiban, yaitu memenuhi hak-hak rakyatnya, berarti dia menjalankan fungsinya sebagai negara. Ketika dia tidak menjalankan hal itu, maka dia melakukan tindakan yang zalim. Gitu kan? Kalau anak-anak mahasiswa kan biasanya bicara lawan. Gitu. Ya kalau kami melakukan melakukan kritisi, memberikan masukan dan rekomendasi dan seterusnya, itu bicara tentang kebijakan ya. Kalau bicara hukum kan ini harus tahu dulu case-nya juga apa. Memberikan hukuman yang berkeadilan, ya case-nya apa dulu kan harus tahu gitu. Lebih spesifiknya ya, karena mungkin Q&A-nya khusus Permai hukum, hawasan pembanyak hukum, padahal kita perang muda gitu ya. Jadi gini ya berarti Bang, apa yang harus dilakukan oleh kita itu memang kita harus ada di dalam diri sendiri, kita mau apa tidaknya, karena memang wadah-wadahnya sudah ada sekarang, khususnya di Bandung banyak banget gitu. Bandung itu selain kota organisasi, Bandung itu kota pelajar. Selain kota pelajar, dia kota organisasi. Begitu banyak organisasi, kemahasiswaan, kemasyarakatan, ormas, LSM, banyak.
Ya, Kalau tidak. misalnya ada yang mau tertarik nih Bang, KNPI Instagramnya nanti ada nih di bawah ini apa Oh iya, Instagramnya? KNPI ini ya kalau untuk tingkatan kota ya kalau misalkan di sini kota Bandung ya ada. Kalau di Jawa Barat itu ya jalannya di sekretariatnya jalan Soekarno Hatta. Di depan Uninus itu, seberang Uninus itu yaitu kantor kita, sekretariat, tempat kita apa namanya beraktivitas. Kalau kemudian mau aktif di KNPI nggak perlu jauh-jauh ke situ. Wah, Kan di tingkat kecamatan ada. Karena bagi kami itu, bahkan kami hari ini sedang mendorong juga untuk fokuskan bahwa membangun Indonesia itu dari desa, membangun Indonesia itu dari daerah-daerah pelosok, gitu. Jadi membangun Indonesia jangan dari kota terus, bosan kayaknya ya. Kita harus fokus kembali kepada hitoh kita, gitu kan, untuk membangun Indonesia ya dari desa. syarat yang paling penting kalau masuk ke KNPI kan kalau misalnya kita permani ada ya Instagramku Sudi PC ya, itu memang harus mahasiswa hukum. Tapi kalau untuk yang abang berarti kan memang lintas Bebas. profesi, lintas ini kan. Bebas. Syarat yang pertama apa sih Bang? Kalau masuk KNPI itu kan gini, mungkin saya tadi lupa sampaikan apa itu KNPI secara sederhana. KNPI itu adalah tempat berhimpun bagi seluruh organisasi kepemudaan kemasyarakatan. Mereka berhimpun tuh. Kayak misalkan di Jawa Barat, kami di Jawa Barat ada sekitar 130 lebih organisasi kepemudaan yang berhimpun di kita. Semisal organisasi kemahasiswaan, kan ada teman-teman Cipayung, itu kan AMI, GMNI dan seterusnya gitu. Kemudian organisasi yang lain ada Sapma PP, Hima AMI dan Itu seterusnya. inputannya KNPI Itu masuk di dalam tubuh KNPI. Wah, hebat sekali. Kira-kira begitu kan. Kemudian untuk masuk menjadi fungsionaris di KNPI itu ada 3. Pertama itu adalah keberlanjutan. Berarti pengurus sebelumnya yang lanjut menjadi pengurus seterusnya. Oke. Begitu kan. Kemudian kedua itu adalah delegasi dari organisasi kepemudaan OKP, kepemudaan kemahasiswaan. Yang ketiga itu adalah potensial. Nah, saya masuk ke KNPI ini tidak menggunakan rekomendasi dari OKP maupun pengurus sebelumnya. Saya menggunakan poin ketiga yaitu pemuda potensial. Begitu. Ya bagi para pemuda bisa kok masuk untuk masuk ke KNPI, bergabung dengan KNPI, katakanlah pakai jalur pemuda potensial, tinggal cukup bikin makalah saja. SMA SMK bisa nggak kira-kira? Oh bisa, sangat bisa. Begitu kan? Ya tinggal kan nanti disesuaikan dengan levelnya. Kira-kira begitu kan? Ya. Oke, berarti memang untuk teman-teman semua kalau misalnya tertarik masuk KNPI sudah terbuka lebar, khususnya dari kecamatan-kecamatan ya Bang. Iya. Ini kita masuk ke penghujung acara nih Bang. Oke. Intinya dari pembahasan revitalisasi moral ini, apa yang akan Abang sampaikan khususnya ke peran pemuda 28 Oktober ya, ini spesial akan rilis gitu Bang. Oke. 1928 pemuda itu sudah bersumpah. Bukan pernah, tapi sudah bersumpah, dan sumpah itu sampai dengan hari ini tidak pernah direvisi. Kita sepakat tentang persatuan dan kesatuan dalam ruang negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat tentang berbangsa bernegara Indonesia. Kita sepakat tentang satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian bagaimana arah kita menyambut Sumpah Pemuda di beberapa hari ke depan, kira-kira begitu. Tidak hanya sekedar refleksi terhadap apa yang sudah kita berikan terhadap negara, begitu. Tapi kita harus lebih memaksimalkan lagi. Kenapa? Karena ke depan ini Indonesia milik kita, milik pemuda. Ketika kita tidak mengambil peran, maka jangan harap akan ada kemajuan, akan Indonesia yang maju, yang adil begitu, yang berkesejahteraan masyarakatnya. Ketika pemudanya hari ini apatis, gitu. Setidak-tidaknya kita bisa mengambil peran untuk terlibat aktif untuk membangun lingkungan di kampung kita, ke tetangga-tetangga kita, begitu. Setidaknya itu aja dulu. Kita berbuat, kita terlibat aktif dalam proses pembangunan di RT, di RW, tingkat kecamatan, baru naik kota, kabupaten, provinsi, bahkan sampai pada level nasional. Jadi ajakan saya adalah kepada teman-teman pemuda di seluruh Indonesia, secara khusus di Jawa Barat adalah silakan teman-teman ambil peran sesuai dengan apa yang teman-teman fokuskan, begitu. Kemudian kita jadikan Sumpah Pemuda ini sebagai tidak hanya sekedar refleksi, tapi sekedar batu loncatan untuk kita berkomitmen ulang terhadap kebangsaan, terhadap kesatuan dan persatuan. Kenapa? Karena tantangan kita ini ada di depan mata.
yaitu pemilu. Kita bisa tengok pemilu 2019 ini perpecahan begitu masif, dan anak muda menjadi salah satu subjek. Teman-teman pemuda jangan mudah untuk terkena terhadap disinformasi yang memang ada di mana-mana secara masif di seluruh sosial media dan seterusnya. Kita harus menjadi penengah, kita harus menjadi wasit, begitu kan? Ketika ada disinformasi di masyarakat dan seterusnya, kita harus segera ambil peran untuk meminimalisir disinformasi tersebut. Hoax apa enggak? Hoax apa tidak? Itu langkah yang paling dekat untuk kita bisa ambil. Kenapa? Jangan sampai yang terjadi di 2019 terjadi lagi. Itu sangat-sangat tidak baik bagi bangsa ini, begitu. Bahkan itu adalah kemunduran. Maka hari ini kita sama-sama perlu berkomitmen, begitu kan, untuk sebelum kita bicara tentang 2045 yaitu Indonesia Emas, paling dekat adalah 2024. Satu sisi yang lain adalah bahwa bagi pemuda, saya sadar dan saya tahu begitu, dan saya merasakan bahwa memang kita apatis terhadap politik itu satu, karena kita sering dikecewakan. Betul. Tapi satu sisi jangan membuat kekecewaan itu membatasi diri kita untuk terlibat aktif dalam berpartisipasi secara utuh dalam politik. Tidak. Suara kita yaitu 56% dari total pemilih di Indonesia. Berarti kitalah penentu arah kemajuan bangsa ke depan ini siapa? Maka jangan sia-siakan itu. Jadi golput itu bukan solusi. Golput itu malah sumber masalah. Maka titiknya kita perlu terlibat aktif. Tapi jangan mudah juga tergiring. Jadilah pemilih yang dewasa. Jadilah pemilih yang mengedepankan gagasan, bukan modal amplopan. Kira-kira begitu. Ya, yang kemudian ketiga selain daripada partisipasi politik begitu. Yang ketiga itu adalah sudah saatnya kita pemuda untuk kembali ke masyarakat. Terus saya ajak mungkin teman-teman yang hari ini aktif di organisasi, apapun itu organisasinya, kita perlu kembali kepada masyarakat yang itu menjadi ibu kita semua untuk mengabdikan diri, untuk berbuat lebih bagi bangsa ini. Karena kalau tidak sekarang, tidak akan ada ke depan itu. Gitu. Karena apa? Karena bagi saya Indonesia Emas 2045 dimulai sekarang. Tidak besok, tidak lusa dan seterusnya. Dimulai dari sekarang. Itu sih sebetulnya gitu dari saya. Berarti menarik sekali ya pembahasan di 28 Oktober ini untuk teman-teman semua. Banyak ilmu, banyak amunisi kita berarti Bang. Terima kasih kepada Bang Ramdan. Sama-sama. Khususnya yang sudah hadir. Nanti kita akan ada special guest kembali di tanggal chapter depan. Dan mungkin apa yang bisa kita lakukan sama dengan tadi close statement dari Bang Ramdan adalah kita mau mengambil peran apa tidak. Mau apa tidaknya tergantung dari diri sendiri, wadahnya sudah ada, pemetanya sudah ada, harus kolaborasi. Karena nggak bisa kalau jalan sendiri. Mungkin itu yang bisa kita bahas dalam podcast pagi hari ini untuk kawan-kawan semua. Terima kasih khususnya Abang sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Dan semoga menjadi nanti kita akan upgrade dulu nih, KNPI sekarang lagi ngadain kegiatan apa gitu. Program-programnya apa, dan bisa nanti kita undang kembali juga dalam khusus podcast Suara Hukum Permai. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube kita ada di bawah. Terus juga like, komen, Instagram KNP juga boleh di follow untuk aktivitas kegiatan yang lainnya. Dan di-share jangan lupa. Dan di-share. Oke, jangan lupa nih. Terima kasih khususnya kepada Kemenkumham Jabar. Betul. Yang sudah memberikan tempat yang luar biasa sekali. Alhamdulillah ini kita dikasih akomodasi tempat, dan khususnya kepada Bapak Andika yang sudah berkolaborasi dengan Permahi. Insya Allah chapter depan kita akan undang beliau, apa yang harus dilakukan, peran kolaborasinya seperti apa. Karena memang perlu sekali kolaborasi antara golongan tua dan golongan muda. Kalau saya sih yakin kalau Pak Andika pasti mau kolaborasi dengan anak muda. Kira-kira begitu kan. Tinggal hal strategis apa yang secara dekat bisa dilakukan, itu kan? Betul. Karena sekarang kita selain dari pembahasan, kita butuh aksi yang nyata juga ya. Betul. Teman-teman semua mungkin bisa menjadi motivasi. Masih mau nih sekarang saya kayaknya mau masuk KNPI, mau masuk Permahi, HMI, GMN, itu terserah. Yang penting wadahnya sudah ada, maksimalkan yang ada.
Dari Nanda dan Bang Ramdan pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Permai, jaya jaya jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.